Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, mari kita meminta ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, terus jaga hal-hal yang menjadi sebab berkahnya ilmu kita, bermanfaatnya ilmu kita. Dan dijelaskan para ulama, sebabnya adalah ta'zimul ilm, memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan guru, memuliakan penuntut ilmu, yang nanti pada akhirnya akan melahirkan sifat respect dan menghormati kepada pihak lain. Dan itu adalah kunci dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, dan pentingkan masalah kualitas sebelum kuantitas. Sebagaimana keterangan para ulama, qalilun yabqa fayanfa', sedikit tapi mengakar, kokoh dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi menguap. Hadirin, banyak tapi menguap. Bukankah kita tahu bahwa nama-nama besar seperti Yasir, seperti Sumayyah, itu kalau dicek kuantitas ilmunya dibanding banyak orang zaman sekarang, jauh di bawah. Tapi kedudukannya begitu mulia di sisi Rabbul Alamin, karena kualitas ilmu yang sedikitnya itu tuh luar biasa. Dan contoh seperti ini sangat banyak, hadirin. Maka jangan tertipu dengan sebatas tahu atau sebatas banyak maklumat dan data yang kita punya. Tapi fokus apakah ilmu kita bermanfaat apa tidak. Itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi, kita nggak buru-buru. Di kajian ini kita coba pelan-pelan, khususnya jika sedang membahas masalah-masalah yang menjadi kendala yang keseharian yang senantiasa kita hadapi, seperti kendala yang bernama hasad ini. Kendala yang bernama hasad. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan,
Sampai-sampai sebagian ulama tuh mengatakan an-nasu hasidun wa mahsud wa likulli ni'matin hasud. Manusia itu di waktu yang sama seringkali dia hasad dan dia dihasati. Dan setiap nikmat itu ada penghasadnya. Jadi jangan dipikir ketika orang itu jadi korban hasad atau dihasati oleh orang, otomatis secara akhirat, secara iman dan secara ketakwaan dia aman. Belum tentu, bisa jadi di waktu yang sama dia hasad sama pihak lain. Jadi si A hasad sama si B dan berusaha menjegal si B. Si B di waktu yang sama hasad sama si C. Jadi si B ini dihasati dan menghasad, atau dihasati dan dia hasad juga. Jadi bayangkan bahayanya penyakit ini. Ada banyak kezoliman atau penyakit, ya udah kalau dia jadi korban, dia korban aja gitu loh. Tapi ini enggak, seringkali bahkan banyak orang di waktu yang sama dia hasad dan dia dihasati, atau dia dihasati dan di waktu yang sama dia hasad. Ini dijelaskan atau termaktub dalam kitab Adab Dunya wa Din karya Imam Al-Mawardi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi memang ini bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, masalah ini harus ditanamkan baik-baik, direnungkan, bukan hanya selewat. Kemarin udah kita bahas ya, oke selesai. Enggak. Apalagi hasadnya ngerusak, benar-benar ngerusak. Sebagian ulama mengatakan al-hasadu jurhun la yabra. Hasad itu ibarat luka yang nggak sembuh-sembuh, luka yang nggak sembuh, yang nggak kering-kering tuh. Kecuali kalau benar-benar kita obati sebagaimana yang kita bahas cara pengobatannya. Hadirin Allah muliakan. Jadi pembahasan tentang bagaimana mengobati penyakit hasad dan bagaimana menghadapi orang yang hasad, itu bisa jadi kita butuhkan di waktu yang sama, di hari yang sama, jam yang sama,
menit yang sama, detik yang sama. Kenapa demikian? Karena di detik itu kita dihasati orang dan kita hasad sama orang. Enggak, kemarin aku udah belajar bagaimana jika kita dihasati orang. Iya, tapi Anda udah belajar bagaimana mengobati penyakit hasad belum? Karena sangat besar kemungkinan di waktu yang sama kita dihasati orang dan kita hasad sama orang. Nah, bukannya hasad itu tadi bagi orang yang punya kenikmatan, dan sekarang aku sedang punya kenikmatan. Iya, kita sedang punya kenikmatan, tapi bukankah di atas langit masih ada langit? Anda nggak hasad sama ya di bawah Anda hasad sama di atas Anda. Dan di waktu yang sama Anda dihasati sama yang di bawah Anda. Itu aja. Jadi kita hasad sama di atas, di waktu yang sama kita dihasati sama di bawah. Kalau itu sebuah kelas, yang ranking 2 hasad sama ranking 1, yang ranking 2 dihasati sama yang ranking 3 gitu. Jadi double udah. Yang misalnya kekayaannya 1 miliar dihasati sama yang kekayaannya 500 juta. Yang 500 juta dihasati sama kekayaannya 400 juta. Itu loh bahayanya. Jadi banyak orang itu di waktu yang sama dia hasad dan dia dihasati. Allah Ta'ala. Dan bisa jadi pada saat kita seperti itu, stadium hasad kita ke orang lebih besar daripada pada saat kita dihasati orang. Jadi rugi juga. Maka hati-hati dalam masalah ini, hadirin. Wa na'udzu billahi min hasadil hasid wa min tilka sifah nafsiha. Oleh karena itu kita buka sesi tanya jawab, hadirin sekalian, dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Gak ada. Berarti udah tahu semua ya? Oh, ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, sampai batas mana kita bertahan di grup pertemanan yang cenderung buat kita bermaksiat pada Allah, termasuk saling hasad, atau kita bertahan di sana dengan alasan ujian keikhlasan? Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, jangan
Jangan dengan sengaja meminta ujian atau berharap diuji. Kata Nabi SAW, la tatamannaw liqa'al adu was'alullah al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh, minta keselamatan. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu, kita udah gak bisa ngelak, kita gak bisa menghindari. Allah takdirkan ketemu, fasbiru, bersabarlah, hadapi dengan kesabaran. Yang kedua, Nabi SAW kan mengatakan, mathalul jalisi salih wa jalisi saw kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk atau teman ngumpul yang baik dan teman ngumpul teman duduk yang buruk seperti bergaul dengan tukang minyak wangi, orang jual parfum, dan pandai besi, gitu aja. Kalau bergaul sama tukang minyak wangi atau di toko parfumnya, ima'an yuhdiyaka, kemungkinannya yang pertama kata Nabi, engkau dikasih parfum. Kemungkinan kedua, engkau beli terus pakai jadi wangi, dikasih pakai wangi. Terus kedua, nggak dikasih tapi kita beli wangi. Yang ketiga, nggak dikasih, nggak dipakai, nggak dikasih, nggak beli, tapi ketika kita gaul di sana kita ikut cium aroma parfumnya, ada tester coba serat gitu, wangi, padahal nggak beli, nggak dikasih juga, tetap wangi. Tapi kalau kita bergaul sama pandai besi, kata Nabi SAW, yang pertama itu percikan api kena kita, yang kedua kalau nggak kena pun anta jida min rihan khabitha, engkau akan mendapatkan bau mutu apok gitu loh. Jadi itu udah dikatakan Nabi SAW. Makanya kata para ulama, salah satu cara menjaga ilmu adalah jaga diri dari pergaulan yang buruk. Kalau kita tidak menjaga diri dari pergaulan yang buruk, maka kita sama saya tidak menjaga ilmu kita, dan kita akan dicabut, atau ilmu kita akan dicabut keberkahannya. Dan kita udah bilang ini bisa buat kita kena sakit hasad. Simpel aja lah hadirin sekalian, kalau misalnya ada pihak-pihak yang positif, misalnya sekarang Omikron misalnya gitu, terus kita ditawarin ngumpul sama mereka, tapi sebelum ngumpul dokter udah wanti-wanti, tenang aja insya Allah mas, menurut saya cek semua tubuh mas ini, kalaupun positif gejala ringan aja kok, hanya gejala ringan, bismillah, udah semua aspek medis sudah dipastikan secara medis. Tentu saja yang paling atas adalah ketetapan dan taufik dari Allah SWT. Masa akan positif kalau bergaul sama mereka, tapi insya Allah gejala ringan aja, nggak akan demam, nggak ada segala macam. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita dibilang gitu, masih mau ngumpul sama mereka nggak? Gejala ringan nih, nggak gejala berat, gejala ringan aja, ngumpul nggak sama mereka? Padahal gejala ringan, kita aja nggak mau ngumpul, gejala ringan. Ini hasad yang ngerusak, yang ngabisin yang bisa ngabisin pahala kita, yang membuat kita sakit di hati kita bertahun-tahun. Mungkin kalau banyak ada orang sampai mati dia nggak sembuh. Kalau virus yang kalau karantina misalnya 10 hari dengan izin Allah disembuhkan, padahal cuma, dan pengobatannya kalau gejala ringan kan udah istirahat, bed rest, makan yang bagus-bagus gitu loh. Itu aja kita nggak mau.
Ini kalau penyakit hasad udah masuk, ya Allah, pengobatan itu jungkir balik. Jungkir balik, hadirin. Jungkir balik. Dan dosa masih ingat nggak sabda Nabi SAW dalam hadis Zubair yang dikeluarkan Imam Tirmidzi? Kata Nabi, dabba ilaikum da'ul umam. Dabba ilaikum da'ul umam. Akan masuk ke diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Akan masuk. Dabba. Maksudnya halus gitu loh. Apa penyakit tersebut? Al-hasad wal bagda. Hasad dan bagda, kebencian, marah-marahan, benci-bencian. Terus berikutnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini poin. Hiyal haliqah. Hiyal haliqah. Apa haliqah? Haliqah apa? La aqul tahliqu sya'ra. Aku maksud saya, kata Nabi, bukan haliqahnya sya'ar. Apa haliqah sya'ar? Mencukur pelontos kan, halqa. Kalau kita tahallul, yang terbaik apa? Halqa. Halqa apa? Pelontos, botak. Masih ingat kan yang udah kangen sama Masjidil Haram? Kan pelontos, licin, jadi kering gitu. Haliqah, itu yang tadinya misalnya pas tawafnya gondrong, sa'inya gondrong, itu begitu tahallul, umrah atau haji, itu jadi gimana? Licin tuh kepala, hilang tuh rambut yang tadinya panjang segini hilang. Tahallul umrah hilang. Yang tadinya lebat, yang tadinya tuh rambut dirawat, begitu di halak hilang, sehilang-hilangnya. Benar nggak? Gitu lah. Lalu kata Nabi, maksud aku bukan halaknya rambut, bukan cukur ke rambut, walakin tahliqud din. Tapi ini dua penyakit, itu mempelontosi agama Anda. Jadi yang awalnya agama kita di dalam hati kita tumbuh subur, kayak rambut tuh subur, berkilau, kan rambut berkilau ya, agamanya tuh berkilau. Begitu masuk hasad, pelontos tuh, botak, licin. Kalau rambut nggak ada masalah, ada orang nggak ada masalah rambut botak. Tapi kalau agama botak repot kan hadirin. Jadi bayangkan Nabi menggunakan bahasa al-haliqah buat hasad. Al-haliqah. Bukan haliqah ke rambut. Haliqah ke rambut aja banyak laki-laki itu nggak mau dihalak itu gara-gara nggak pede, malu atau nggak nyaman. Padahal sih nggak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala alam ya.
Tapi kan kendala orang yang itu kan, kenapa nggak dia, aduh inilah, atau habis dari dari barbershop langsung nyari toko peci gitu, langsung pakai peci biar nggak ketahuan. Padahal nggak ada isu, bahkan mungkin dan rambut insya Allah tumbuh lagi kok, bismillah. Itu aja nggak banyak yang nggak mau. Lah kok agamanya dipangkas itu mau itu loh. Ini agama dipangkas loh, dengan hasad. Agama kita yang kita bangun dengan sholat, puasa, zikir segala macam itu dipangkas habis. Dipangkas habis. Gara-gara hasad. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi ya hidup ini kan pilihan ya hadir. Bergaul juga pilihan setelah taufik dari Allah. Ya pilihlah. Mau cari teman yang menyuburkan iman dan ketakwaan kita, atau cari teman dan sahabat yang kerjanya memangkas iman dan ketakwaan kita, yang kita udah jaga baik-baik, kita jaga disiplin, teratur, hancur gara-gara ini. Hati-hati dengan hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, semua tim, serta merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saat bagaimana kita mengajarkan pada anak dalam berkompetisi pada kebaikan, misalnya melihat anak lain dalam berprestasi lalu kita memotivasi agar anak juga bisa seperti itu. Bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam mengajak anak hasad pada orang lain? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama, dua kotak yang berbeda. Sebagaimana kita jelaskan, hasad itu perasaan nggak suka ketika melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang. Dan yang lebih parah, ingin agar kenikmatan itu hilang, itu aja. Adapun kompetisi secara sehat nggak ada masalah. Bahkan kita bisa tanamkan anak kita harus senang lihat orang senang lihat orang bahagia, senang lihat orang sukses, senang melihat orang itu berhasil. Kenapa demikian? Karena yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan kebaikan ke orang tersebut adalah Rabbnya Jalla wa'ala. Senang ngelihat misalnya temannya berprestasi, temannya hafalannya selesai, temannya ngerti, karena yang kasih itu Rabbul Alamin. Senang aja gitu. Kan kita katakan hasad itu bukan ke manusianya, hasad itu masalahnya menggugat kebijakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi masalah besar. Dan sekali lagi kita harus tanamkan iman dan tauhid kepada anak-anak hadirin. Iman kepada, harusnya teman iman. Masya'akana wa man lam yasha' lam yakun. Bisa. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Kalau Allah inginkan terjadi, akan terjadi. Kalau Allah nggak inginkan, nggak akan terjadi. Bola bukan di tangan kita. Dan tanamkan kepada anak-anak bahwa inti kehidupan itu tentang dia dengan Rabbul Alamin. Teman-teman itu Allah takdirkan ada di sekitar dia hanya untuk ujian aja. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Surat Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan interaksi di antara kalian itu ujian, fitnah, ujian. Sabar nggak ngadepinnya? Isunya tuh bukan si A dapat rumah, si B dapat penghargaan, si C juara olimpiade, si D hafal Quran, si E bukan. Intinya Anda dengan Rob Anda, itu poinnya.
Kenapa Anda dikasih lihat teman Anda pencapaiannya A, teman Anda pencapaiannya B, teman Anda pencapaiannya C? Itu ujian kesabaran. Sabar nggak on track gitu. Sabar nggak di atas iman, sabar nggak di atas tauhid, sabar nggak dengan iman kepada takdir. Itu poinnya. Itu poinnya. Dan sampaikan kalau udah hasad, udah capek hadirin sekalian. Capek. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Munziri, apa kata Nabi SAW dalam Targhib wa Tarhib? La yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama tidak saling hasad. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama tidak saling hasad. Allah Ta'ala alam. Ajarkan iman kepada anak-anak. Ajarkan tauhid. Dan ada beberapa pertanyaan tentang ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mendidik anak, ya itu tadi. Iman dan tauhidnya diperkuat. Bu, kita hidup ini intinya tuh bukan berkompetisi sama orang. Itu hanya sarana ujian. Inti hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus inti hidup ini apa? Dan ini penting nih. Kita harus ajarkan. Ini tujuan hidup apa sih? Kata ulama kan ada dua ayat tentang tujuan penciptaan kita. Yang pertama Az-Zariyat 56 tadi kita tahu. Yang kedua apa? Sebenarnya ini yang pertama dijelaskan para ulama. Az-Zariyat itu yang kedua. Yang pertama apa? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. At-Talaq ayat berapa? 11 atau 12? 12 kalau nggak salah, ayat ke-12. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan ketetapan perintah Allah berlaku untuk semuanya. Apa tujuan ini semua diciptakan, hadirin? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua ini tuh apa? Kenapa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah yang maha berkuasa, bukan kalian. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Agar kalian tahu Allah yang maha berkuasa. Jadi ini kan korelasinya ketat, ya. Orang yang hasad bilang dia tuh nggak pantas dapat itu. Harusnya bukan dia. Harusnya saya, misalnya. Atau mungkin bukan. Berarti Anda nih. Oh bukan gitu. Karena orang yang hasad kan suka ngeles. Ya bukan. Enggak dong. Saya nggak mau itu. Nggak, yang lain lah ya. Gitu. Bukan saya. Nah, tapi hakikatnya yang dapat siapa? Itu orang. Berarti yang berkuasa siapa? Kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah. Buktinya Anda nggak bisa buat apa-apa ketika dia dapat itu. Dan itu poin kehidupan. Itu intinya tuh itu. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi ini juga bukan dalih
agar kita tidak berjuang, agar kita tidak bertakwa, agar kita tidak mempertanggungjawabkan nikmat Allah kepada kita. Enggak. Ini misal kita udah berjuang segala macam, ternyata bukan kita yang dipilih, bukan kita yang mendapatkan, dia dapat. Ya udah, itu menunjukkan bahwa keputusannya di tangan siapa? Allah, bukan tangan Anda. Adapun kalau kita nggak berusaha, kita nggak berjuang, kita sia-siakan kesempatan, kita lepas peluang, ya Anda kena bab lain, bab taksir, bab nggak bersyukur, bab lalai, bab buang-buang waktu, kena yang lain. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dan merahmati Al-Imam Nawawi dan seluruh yang beliau sayangi. Semoga Allah mengampuni, merahmati dan menyayangi Ustadz, all crew dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Izin bertanya terkait tips dari Ibnul Qayyim mengenai cara menghadapi orang yang berhasad pada kita. Jika poin 1-8 dengan taufik Allah masih bisa diperjuangkan dan diusahakan dengan berat, namun di poin 9 tidak bisa berbuat baik atau tidak berbuat buruk, bersikap cuek terhadap orang yang hasad dengan kita, apakah kita termasuk gagal menjadi orang yang bersabar ya Ustaz? Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kiat terakhir, apa kiat terakhir? Dimas apa mas? Kiat terakhir kemarin. Loh, nyontek dulu Dimas. Apa kiat terakhir? Sedekah, yakin sedekah. Yang terakhir, iya, respon hasad dengan berbuat baik sama orang yang menghasad. Kok dihasati? Yang hasad sama kita, dia buruk, kita balas baik. Fusilat fusilat wala tastawil hasanatu wala sayya idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Idfa' billati ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Ini yang jadi kendala. Kita katakan kan memang ini susah banget. Tapi kalau kita renungkan, jika kita bisa lakukan kiat-kiat sebelumnya, ini juga bisa. Kenapa demikian? Karena kunci menjalankan kiat yang terakhir ini, balas yang buruk dengan yang baik, itu intinya atau kita akan bisa melakukan ini dengan baik, dan Allah kasih taufik kita untuk bisa melakukan ini jika kita benar-benar mewujudkan tauhid kepada Allah dan benar-benar yakin dengan iman kepada takdir. Itu sebenarnya. Jadi ketika yang sebelum-sebelumnya nggak berjalan dengan baik, ini akan kena masalah tentu saja. Tapi kalau tips-tips yang sebelumnya bisa kita wujudkan dengan baik, fokus kepada Allah, al-luju ilallah, nggak fokus kepada yang hati itu bukan, nggak diisi dengan dia, hati itu diisi dengan zikrullah, nggak ada isu sebenarnya. Ketika kita berat membalas keburukan dengan kebaikan, itu artinya di hati kita masih ada sakit hati sama dia, gitu aja. Kalau hati kita udah plong, nggak ada isu. Mas bro, kok lo baik sama dia? Dia kan udah begini. Yang mana ya? Yang dulu enggak saya. Karena hatinya udah dikosongin dari hal-hal yang begitu. Enak ya, enak. Apalagi kalau cuma ngomong enak gitu. Yang susah itu diamalin emang. Kalau cuma ngomong enak banget. Ini susahnya minta ampun. Kecuali diberikan pertolongan sama Allah. Tapi maksud saya, kalau kita bisa jalankan opsi-opsi atau kiat-kiat sebelumnya, sebenarnya kiat terakhir itu nggak ada isu. Kiat terakhir akan menjadi hal yang paling berat kalau yang lain nggak diamalin, gitu. Langsung masuk ke kiat yang terakhir itu setengah mati. Jadi ketika kita tidak berzikir atau lupa berzikir kepada Allah, lupa beribadah, lupa menjaga ketakwaan, lalu hati kita dipenuhi dengan
perbuatan-perbuatan orang tersebut kepada kita, baru langsung guru kita bilang balas yang buruk dengan yang baik. Kita akan bilang nanti tenang dulu. Gitu. Bukankah ini opsi, wahai guru? Gitu. Bukankah ada ayat tentang kisos? Bukankah ada? Karena, tapi kalau dari awal hati udah dibersihkan, yang ditanamkan adalah iman, tauhid. Makanya kan itu yang dilakukan Nabi SAW kan ketika ngebuka kota Mekah. Padahal belum bisa mengeksekusi semuanya, hadirin, kalau beliau mau, tapi enggak. Beliau balas yang buruk dengan yang baik. Kenapa? Karena beliau ahlu tauhid yang paling kuat tauhidnya, gitu aja. Jadi yang jadi masalah adalah ketika yang lain nggak berjalan, ini masalah besar. Ini susahnya minta ampun. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya berjalan, makanya kita taruh yang terakhir. Sebenarnya ini hanya buah gitu loh. Buah. Asal bibitnya benar-benar ditanam dalam hati kita, terus dirawat. Dan yang sebenarnya paling sulit itu sebelumnya sebenarnya. Kalau kita lihat dari proses, tapi kalau kita lihat dari dari zohirnya atau dari penampakan sekilas gitu loh, ini paling susah. Tapi kalau kita renungkan, ini bukan yang paling susah. Yang paling susah adalah sebelumnya. Bagaimana menanamkan iman, menanamkan tauhid, lalu dikit-dikit luju ilallah, kembali kepada Allah, lalu mengosongkan hati kita dari zikrul makhluk gitu, mengingat keburukan makhluk. Itu yang paling susah sebenarnya. Begitu itu berhasil dengan taufik Allah, ini mah gampang, ini mudah. Bukan kita nggak remeh, tapi kalau semuanya dijalankan, nah ini memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jaga kita dari sifat hasad, baik dari sisi menjadi korban atau orang yang hasad itu sendiri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawli wal amal. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.